Program dana 300 juta per RW yang diinisiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih Supian Suri dan Chandra Rahmansyah menghangat dan dibahas dalam perencanaan dan pembangunan. Musrenbang di kantor Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Rabu 5 Februari 2025. Program tersebut direncanakan akan digulirkan pada 2026 mendatang. Program tersebut mendapat sambutan positif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Depok yang menilai bahwa alokasi dana tersebut akan membantu pemerataan pembangunan di wilayah kota. Anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan Cimanggis Edisi Torus menilai bahwa dana 300 juta per RW sangat bermanfaat untuk memaksimalkan pembangunan di setiap wilayah. Kan banyak RW yang kebagian. Tergantung suka-sukanya RPM sama Pokmas mau ditaruh kemana, bener nggak? Kalau sekarang RPM selama 3. Ada apa-apa? Musrenbang hari ini salah satu yang pembahasan adalah Musrenbang ini kan program awal untuk jabatan wali kota yang baru nih, Pak Supian Suri dan Chandra. Ya kan, tetapi memang dalam pelaksanaannya harus menunggu RPJMD. Tapi kan karena ini sudah ada jadwal yang ditentukan oleh Mendagri untuk Musrenbang, artinya sebelum RKPD, maka jadwal dalam penjadwalan dalam prosesnya maka dibuatlah juklak juknis sebetulnya untuk pelaksanaan yang 300 juta sesuai dengan visi dan misi dan janjinya juga wali kota Pak Supian dan Chandra. Jadi mudah-mudahan 300 juta ini juga bisa dimanfaatkan secara maksimal sama masyarakat. Jadi program-programnya itu tentu yang betul-betul dibutuhkan oleh setiap RT RW yang ada. Jadi betul-betul dimaksimalkan. Karena kan selama ini plottingan anggaran itu kan selalu dari kelurahan, sehingga tidak bisa levis. Nah kalau sekarang kan itu ke RW. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya pikir itu. Terus untuk penggunaannya bang, penggunaannya itu kan juklak juknis, tapi kan ini belum apa sudah dibicarakan dengan wali kota terpilih bang kalau begitu? Karena ini kan masih wali kota lama ya kalau begitu. Saya pikir nggak ada masalah karena memang ini sebetulnya program ini kan sudah berjalan lama, tapi memang program ini lebih dilokalisir di setiap RW dalam rangka biar RT RW yang ada di wilayah itu betul-betul bisa memanfaat secara maksimal. Seperti misalnya tenda kursi, kemudian juga misalnya seperti CCTV, ya kan, dan lain sebagainya. Saya pikir ini hanya juklak juknis dan saya pikir ini juga nggak keluar dari regulasi yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau juknis untuk penggunaannya bang? Sudah ada. Juknisnya sudah ada. Itu yang menandatangani adalah Bu Nina, ya kan, sudah berjalan dalam rangka menyerap apa yang menjadi kebutuhan. Kalaupun nanti misalnya ada hal-hal yang memang ada perubahan, saya pikir nggak terlalu signifikan. Untuk resiko pengawasannya bang, ada mungkin tidak kalau seandainya mungkin ada penyalahgunaan anggaran? Saya pikir enggak, karena kan nanti anggaran itu kan keluar berdasarkan permohonan, berdasarkan proposal. Jadi bukan uang dikasih ke rekening RW dihabis, itu nggak bisa, Pak. Jadi disesuaikan dengan permohonan yang ada. Saya pikir nggak ada masalah. Dari sisi pengawasan kan nanti ada, ya kan, ada pengawasan. Kalau dari anggaran nih bang, dari anggaran ini kan semua kan digelontorkan ke RW sebetulnya kan. Terus ini kita kembali lihat ke fungsi LPM bang. Fungsi LPM untuk 2026 ini berarti berkurang seperti itu. Saya pikir enggak lah, karena LPM kan memang tidak punya anggaran, Bang. LPM itu kan hanya lembaga pemberdayaan masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra pemerintah, ya kan. Saya pikir dia nggak ada kaitan dengan anggaran dan ini tidak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau kemarin di kelurahan, sekarang, nah kalau bicara di kelurahan kemarin banyak juga, tidak semua RW kan bisa terlibat. Nah kalau sekarang kan pasti semua RW terlibat, itu aja sebetulnya. Kalau untuk teknisnya Pak, teknisnya ini apa memang dana itu digelontorkan ke RW atau memang hendak di kelurahan? Enggak, bukan sistem begitu. Sistem penganggarannya itu sama. Jadi pencairannya itu nanti kepada rekening pemohon, Pak. Ini kan kalau makanya sekarang ada yang namanya rembuk RW. RW itu melakukan koordinasi dengan RT-RT yang ada, dengan kelompok masyarakat, dengan Karang Taruna, ya kan, mungkin dengan tokoh-tokoh agama, ya kan. Itu dibuat rembuk RW,
dibicarakan apa yang menjadi prioritas nih yang memang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian diinventarisir, diserahkanlah dalam musrenbang ini. Saya lihat diserahkanlah kepada kelurahan. Nah, kelurahan itu nanti ya kan menyerahkan itu pada saat musrenbang di tingkat kecamatan. Setelah itu nanti musrenbang di kota. Nah, baru setelah itu nanti ada RKPD, Pak, rencana kerja pemerintah daerah. Tapi itu menunggu RPJMD. Jadi saya pikir teknisnya bukan uang itu dicairkan langsung kepada RW 300 juta, nggak begitu, Pak. Berarti dalam hal ini KPA-nya tetap lurah ya, Pak? Nah, ini nanti kita lihat lah. KPA-nya yang jelas bisa saja dinas, bisa saja lurah. Oh, Ya kan, karena uang itu kan juga bukan difokuskan di kelurahan. Jadi nanti uang itu dari pengajuan, ini kan hanya pengajuannya aja, Pak, di level bawah ini kan, aspirasi masyarakat ini. Nah, nanti dalam pelaksanaannya seperti misalnya waktu Pokir DPRD lah. Pokir DPRD kan itu tetap ke dewan. Nah, dari dewan ke pemerintah. Nah, dalam pelaksanaannya nanti pencairannya kan tetap kepada masyarakat. Pemohon, saya pikir sama. Sementara itu, Ning Sutarsih, Ketua RW 13 Kelurahan Mekarsari menyambut baik program dana 300 juta per RW. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan. Alhamdulillah ini dana yang 300 juta itu banyak, mudah-mudahan itu bisa menjadikan RW kita untuk terpenuhin lah kebutuhannya seperti CCTV, seperti kursi yang memang itu sudah kita ajukan bertahun-tahun ke anggota dewan di aspirasi atau namun tidak pernah turun, dan itu kita sudah mempunyai dana sendiri, insya Allah akan kita alokasikan ke dana kemasyarakatan. Apalagi selain CCTV yang mendesak yang mendesak selain CCTV, selain sistem tenda, kursi, dan juga mungkin infrastruktur yang mendesak, yang darurat seperti mungkin drainase, tapi tidak yang menunggu lama mungkin ya, itu yang harus kita punya dananya tersendiri. Jadi kita harus kita manfaatkan di sini. Untuk musrenbang untuk rembuk RW kemarin kita sudah sampaikan semuanya apa yang kita butuhkan, dan kita dibutuhkan oleh RW itulah yang kita tampung lagi, kita kembalikan lagi ke RT masing-masing apa yang dibutuhkan. Jadi dana itu insya Allah akan turun nanti benar-benar berguna bagi RT dan RW. prioritas, Bu, RW 13, Bu? Prioritas di RW 13 ini kita masih di CCTV karena untuk keamanan, karena kita lintas RW, jalur kita lintas RW, jadi banyak kehilangan motor pencurian terutama. Jadi kita CCTV dan juga kaca spion jalan, karena itu memang banyak pertigaan dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin tuntukan seperti itu. Jadi prioritas di situ, dan juga untuk kemasyarakatan seperti di Posyandu itu kita utamakan Posyandu untuk kesehatannya. Jadi memang kita tingkatkan hanya di keamanan dan di Posyandu itu. 300 juta cukup, Bu? 300 juta kita ajukan kemarin, alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan kita cukupan karena infrastruktur kita nanti kita sampaikan untuk kita minta ke anggota dewan. Jadi kita benar-benar yang diminta yang ke pemberdayaan langsung ke masyarakat, yang berguna ke masyarakat. Jadi kalau untuk yang jangka panjang seperti misalnya infrastruktur yang lain seperti drainase, seperti itu kita nanti Ambulan gimana, Bu? kalau untuk ambulan kita tidak ambil, karena bukan kita tidak ambil, bukan tidak butuh ya, karena itu kan kedepannya nanti untuk perawatannya ya, nanti siapa bertanggung jawab, bagaimana nanti penanggung jawabannya seperti apa. Jadi itu nanti kita yang sekarang ini yang kita butuhkan yang darurat dulu di RW kita, terutama yang ada di RW. RW 13 berapa RT, Bu? Ada 15 RT.